1 Samuel 10 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benjamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun di bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi. Di depan mereka, mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Dan semua yang percaya katakan amin. Ya, judul kita di pagi hari ini pengurapan. Katakan. Kalau bilang pengurapan itu semangat ya. Pengurapan. Iya, karena itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang pengurapan. Seperti Bapak Ibu tidak makan nanti. Nah, jadi saudara harus katakan apa? Pengurapan. Katakan. Iya. Di atas? Ya, harus begitu. Itu baru bilang bahwa Anda dikasihi Tuhan dan akan menerima pengurapan pagi ini. Bapak Ibu Saudara, secara tradisi, ini khotbah pernah Bapak Gembala juga pernah khotbah tentang hal ini, tentang topik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, secara tradisi orang dari suku Benjamin tidak bisa jadi raja. Mengapa? Karena mereka adalah suku yang terkecil di Israel. Nah, tradisi itu adalah konsep berpikir seseorang atau kelompok yang diturunkan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya. Itu tradisi, katakan tradisi. Konsep berpikir seseorang atau kelompok yang diturunkan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya. Jadi kalau orang tua petani sampai mati keturunan sampai ke bawah semua itu namanya petani. Jadi kalau keturunan miskin maka keturunan punya keturunan terus sampai ke bawah miskin. Itu tidak bisa buat apa-apa. Nah, seringkali mereka tidak tahu mengapa hal itu dilakukan. Jadi tradisi ini pun menghambat cara berpikir Saul. Karena dia itu berpikir dia dari keturunan Benjamin, suku yang terkecil dan itu tidak terkenal Bapak Ibu Saudara. Saul berpikir bahwa hanya orang-orang yang berasal dari suku-suku besarlah yang akan menjadi raja. Sedangkan yang berasal dari suku terkecil seperti sukunya Benjamin tidak bisa menjadi raja. Padahal hanya ini aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Makanya Saul berkata kepada Samuel waktu ketemu dengan Samuel dalam 1 Samuel 9 ayat 21 dikatakan di sana, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benjamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku paling hina dari segala kaum suku Benjamin? Saudara lihat, karena tradisi sudah mengikat mereka. Tradisi dia bawa Bapak Ibu Saudara, bahwa dia ini orang terkecil, kaumnya yang paling hina. Bagaimana mungkin diangkat jadi pemimpin? Bagaimana mungkin diangkat jadi raja di Israel, sebuah negara besar? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena dia berjalan dengan tradisi yang diajarkan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, keturunan kepada keturunan lain. Jadi bagi dia tidak mungkin. Betul Bapak Ibu? Bagaimana mungkin saya jadi pemimpin di kantor? Bagaimana mungkin saya jadi kepala dinas? Bagaimana mungkin saya jadi kepala bagian atau kepala seksi?
Bagaimana mungkin saya jadi pengusaha di kota ini? Selama Anda berjalan dengan tradisi ini, Anda tidak bisa buat apa-apa. Anda tetap itu saja. Karena tradisi mengikat Anda, katakan tradisi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya Anda berhasil dan sukses di dalam hidup ini, Anda harus keluar dari tradisi-tradisi yang ada hubungannya dengan spiritual. Katakan amin. Iya, mau berhasil sukses tradisi harus ditinggalkan. Tradisi harus dilepaskan dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tradisi membuat Anda tidak efektif, tidak berhasil, tidak produktif, tidak maksimal, tidak berkembang dan tidak bisa buat apa-apa Bapak Ibu. Anda tetap begitu saja. Ya pegawai biasa lah sampai tua, sampai pensiun. Karena itu sudah di konsepnya, ya begini sudah nih. Tidak mungkin jadi pemimpin. Katakan saya pemimpin. Untuk anak-anak muda, saya pemimpin. Masa kini. Saya pemimpin masa kini. Amin. Kok tidak ada yang suara-suaranya besar? Saya pemimpin masa kini. Saya akan mendapatkan warisan bergerak dan tidak bergerak di kota ini. Karena ini tanah Goshen, Hebron buat saya. Katakan amin. Kore teman yang sebelah yang muda-muda, Ali siap-siap. Lalu yang sebelah bilang, Ali siap-siap lah. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu kok susah amat saudara. Coba kalau dari tradisi itu, tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa saya punya anak-anak karya hidup Ambon. Yang orang tuanya terbatas itu akan dapatkan beasiswa. Bukan saja untuk Ambon. Mungkin dia juga ke luar negeri. Ke Eropa, ke Amerika. Sambil dia studi di sana. Sambil dia bekerja di sana. Dia beritakan Injil. Dia berdoa, dia bersyafaat. Untuk benua Eropa maupun Amerika. Kok anda tidak ada yang jawab-jawab ya? Kita harus deklarasikan amin. Kita bukan saja di kota ini. Tapi Tuhan bawa ke lebih besar. Benua itu ada negara-negaranya. Ada provinsinya. Dalam provinsi ada kota-kota. Amin. Jadi tenang, saya jadi kepala di sini dulu seperti apa tuh Kaleb. Nanti baru Anda dikirim ke Amerika, Anda dikirim ke Eropa, Anda dikirim ke Prancis, Anda dikirim ke apalagi Belanda, Anda dikirim lagi ke Jerman, Anda dikirim ke Belgia, ke Swiss. Selamat datang di tempat-tempat itu. Itu akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi Saul bilang kami ini keluarga kaum yang paling hina. Tapi Tuhan itu sangat hebat Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi tradisi buat Anda tidak efektif, tidak berhasil, tidak produktif, tidak maksimal, tidak berkembang dan tidak bisa buat apa-apa. Siapa yang mau jadi orang besar bisa saja dan pasti bisa. Sebab itu janganlah Anda Bapak Ibu Saudara percaya kepada mitos, percaya kepada tradisi dan apa kata orang, saya mau jadi pengusaha, saya uang dari mana? Pemodal kecil ini mau jadi pengusaha sukses, Anda harus keluar dari lingkungan orang-orang yang berbicara seperti gini. Amin. Anda mau kuliah di Unpati, di UKIM, dari mana Anda punya biaya? Anda harus keluar saudara. Anda harus keluar dari lingkungan ini. Jangan dengar perkataan mereka. Setiap orang akan jadi orang besar. Setiap orang akan menjadi pemimpin di kota ini. Sekali lagi, setiap Anda akan menjadi pemimpin di kota ini. Saul tidak pernah menyangka kalau Tuhan memilih dia untuk menjadi raja pertama di Israel. Walaupun secara tradisi tidak bisa. Karena sukunya kecil dan dari kaumnya dialah kaum mereka lah yang paling hina. Dari suku Benjamin kaumnya yang paling hina. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin Bapak Ibu. Di mata dunia Anda tidak terpandang. Keluarga Anda itu hina. Itu betul Bapak Ibu Saudara.
Tapi kalau pilihan Tuhan Allah jatuh untuk Anda, untuk jadi kepala, untuk jadi pemimpin, untuk menjadi orang berhasil, siapa bisa lawan? Siapa bisa batalkan rencana Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang bisa. Kalau Tuhan mau angkat Anda ke atas itu, tidak masalah buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan pilih kita. Tujuan Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara. Tujuan Tuhan pilih Anda sebagai anak muda. Untuk membawa Anda ke level yang lebih tinggi. Katakan amin. Dari satu strata sosial ke satu strata sosial yang lebih tinggi. Katakan amin. Tuhan kasih kita pengurapan dengan tujuan kita naik level. Sama dengan pemerintah kirimkan, mereka punya pegawai-pegawai untuk ikut training, untuk ikut kuliah. Tujuannya ketika mereka kembali, mereka naik level. Kita, saudara, dikasih pengurapan oleh Tuhan supaya kita naik level. Kita dibawa dari satu strata sosial ke satu strata sosial yang lebih tinggi. Katakan amin. Makanya buang tradisi dari pikiran kita. Nah, ada konfirmasi dari Tuhan untuk Saul. Supaya dia tidak ragu dengan panggilannya. Panggilan Tuhan untuknya. Ayat 2 sampai 5. Bapak Ibu Saudara dikatakan di situ. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku. Maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di kubur Rahel. Ayat yang ketiga. Dan dari sana engkau akan berjalan lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Yang keempat, mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini konfirmasi dari Tuhan untuk Saul. Supaya Saul itu tidak takut. Karena bagaimanapun dia itu dari suku yang terhina, yang kecil. Jadi dia minta tanda dari Tuhan, dia minta konfirmasi dari Tuhan. Tuhan kasih dia konfirmasi. Apa gunanya konfirmasi atau tanda Bapak Ibu? Untuk menguatkan, untuk mengokohkan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Jadi kalau saudara berdoa dan Tuhan berbicara buat Anda, tujuannya supaya Anda kuat, Anda kokoh. Dan Anda pegang itu janji Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan kasih konfirmasi, pegang itu. Jangan dengar apa kata orang. Jangan percaya mitos dan tradisi. Anda harus percaya kepada Tuhan Allahmu. Karena dialah Tuhan atas hidupmu, pemilik hidupmu. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga dialami Gideon. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15 waktu Tuhan ketemu dia. Tuhan berkata buat dia, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang-orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Terus saudara bayangkan ayat 15. Dia katakan di situ, Tuhanku, dengan apa kan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Saudara, kadang-kadang kalau Tuhan panggil kita, kita selalu beralasan seperti itu. Beta muda, beta punya keluarga. Ya cuma keluarga miskin, sederhana. Aku seorang yang paling muda, aku paling kecil. Jadi Gideon minta tanda konfirmasi dari Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 17 dikatakan di situ, maka jawab Tuhan kepadanya, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Amin. Katakan tanda. Ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam, ia mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi. Dan seeva tepung disuruhnya digiling itu, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Di bawahnya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Kemudian ayatnya yang ke-20, berfirmanlah malaikat kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkan itu di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Ayat yang ke-21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu. Dan memakan habis daging dan roti. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan itu dari pandangannya. Itu konfirmasi tanda. Supaya mereka berjalan bahwa mereka sudah diutus oleh Tuhan. Kalau Tuhan kasih Anda tanda ketika Anda berdoa, Anda berjalan dengan tanda itu. Tuhan tak percaya, Tuhan sudah bicara buat beta, bahwa beta akan dapat rumah, bahwa Tuhan kasih beta jodoh tepat waktu, bahwa Tuhan akan kasih beta pekerjaan, bahwa Tuhan akan promosikan beta, bahwa Tuhan akan berkati beta. Anda harus berjalan dengan tanda itu. Katakan amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam dunia spiritual maupun sekuler. Maka selalu ada pengurapan tertentu di atas kepala mereka sehingga membuat mereka berbeda. Katakan amin. Saya percaya jemaat hidup aman yang bekerja di kantor-kantor negeri, kantor swasta, perusahaan, tempat-tempat bisnis, Anda itu orang berbeda. Mengapa Anda berbeda? Karena Anda berjalan dalam pengurapan dari Tuhan. Tujuan pengurapan untuk membuat seseorang menjadi manusia lain. Katakan manusia lain. Manusia yang luar biasa. Maka di kantor Anda selalu dicari-cari. Seperti Bapak Gembala khotbah. Anda itu orang bernilai. Orang sukses banyak. Tapi orang bernilai itu carinya susah. Hanya 1-2 orang. Katakan amin. Makanya di kantor kalau orang cari. Aduh cari dia ini juga. Dia pemalas selalu. Saya masuk kantor. Dia pemalas. Habis datang teken dia punya itu saya absen langsung pergi. Saya bisa pindah. Ambil orang-orang ini. Karena dia rajin. Dia bisa bikin apa saja. Suruh buat konsep surat ini. Suruh bikin ini. Dia bisa. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau di kantor-kantor Anda bekerja di kampus. Anda harus berbeda. Katakan berbeda. Kita bisa bikin apa saja. Amin? Iya. Nah Bapak Ibu, Tuhan membawa gereja ke tempat di mana kita dapat melihat pentingnya pengurapan. Pentingnya minyak urapan. Katakan amin. Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Dikatakan di situ ini adalah 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini adalah praktek gereja mula-mula untuk menggunakan minyak urapan. Jadi ketika jemaat sakit, penatua gereja mengunjungi orang sakit. Mereka mengurapi orang sakit dengan minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kepada kita bukan tahayul atau sesuatu yang dilakukan. Bukan tahayul saudara. Kalau Anda sakit lalu didoakan dengan minyak, itu bukan tahayul, bukan. Tetapi sesuatu yang dilakukan dengan iman. Katakan amin. Kadang-kadang Anda rasa stres, Anda rasa tertekan, Anda rasa khawatir, Anda lelah. Karena pertengkaran terjadi dalam rumah tanggamu, perselisihan terjadi. Masalah-masalah di kantor tempat Anda bekerja. Merasa Anda itu beban berat. Merasa Anda itu di pundak Anda ada satu beban yang sangat berat. Anda merasa iblis menindas Anda. Iblis meletakkan kuk di atas leher Anda untuk tarik Anda. Dan saudara saya mau katakan Anda butuh urapan. Amin. Urapan itu membuat Anda tetap kuat dan berdiri, bertahan. Tanpa urapan tidak bisa. Saudara dengar, bagi yang kecanduan narkoba dengar. Kecanduan narkoba, rokok, minuman keras, pornografi, penyembahan berhala dengar. Iblis selalu berkata begini, kamu tidak bisa terlepas lagi. Sampai mati kamu itu narkoba, sampai mati kamu itu pornografi, sampai mati kamu itu minuman keras, minum mabuk, sampai mati kamu itu merokok, tidak akan pernah berhenti-henti sampai kamu selesai di muka bumi ini. Betul Bapak Ibu? Saya bisa sembuh, saya begitu sudah. Ya rokok sampai mati, makanya Anda bilang apa? Susah, saya bisa lepas rokok. Karena iblis taruh kuk di atas leher Anda. Di atas pundak Anda. Iblis taruh kuk di leher Anda. Dan iblis menarik Anda untuk terus saja narkoba. Iblis taruh kuk itu di pundak Anda. Dan menarik Anda narkoba. Sudah terlepas kembali narkoba. Dia tarik Anda untuk kembali lagi minum minuman keras. Dia tarik Anda lagi kembali untuk rokok. Dia tarik Anda lagi kembali untuk nonton film-film porno. Dia lagi untuk kembali kepada penyembahan berhala. Tarik Anda kembali untuk percaya kepercayaan leluhur. Padahal Anda sudah dilepaskan. Padahal Anda sudah jadi anak Tuhan. Anda sudah doakan pelepasan. Anda sudah doakan terima Tuhan Yesus. Anda sudah dibaptis. Tapi Anda ditarik lagi ke sana. Dan Anda butuh pengurapan. Tanpa pengurapan Anda tetap akan ditarik oleh iblis. Kuk perhambaan narkoba itu ada di pundak, di leher, dan iblis akan terus tarik Anda. Makanya Anda berkata, saya susah sekali terlepas dari narkoba. Kalau orang lain bisa, kenapa Anda tidak bisa? Kalau orang lain bisa terlepas dari rokok, kenapa Anda tidak bisa? Kalau orang lain bisa terlepas dari minuman keras, minum mabuk, kenapa Anda tidak bisa? Karena kuk perhambaan itu ada di leher Anda. Dan dia terus menarik Anda. Dan dia akan berkata, sampai mati Anda tidak akan pernah keluar.
dari tempat itu. Dan pagi ini Anda butuh pengurapan. Anda yang pakai wanita satu habis satu, laki-laki satu habis satu, Anda perlu pengurapan untuk dilepaskan dari kuk perhambaan dosa. Anda sudah berkeluarga tapi berselingkuh. Anda tetap berselingkuh tanpa istrimu tahu atau suamimu. Anda lagi diikat dengan kuk perhambaan dosa. Dosa persinahan, dosa perselingkuhan. Sementara mengikat Anda, kuk itu iblis taruh untuk tarik Anda terus. Lihat wanita cantik mau, lihat wanita cantik mau. Dan Anda melukai hati istri Anda atau suami Anda. Sungguh sangat menyedihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalian anak muda buka pikiran Anda, buka telinga Anda. Saya lihat kemarin Pastor ini punya khotbah tuh bagus. Jangan ikut mata pun mau. Saudara tahu Lot itu gagal karena apa? Wow, lembah Yordan itu taman Tuhan. Lembah Yordan itu enak sekali. Tapi ketika dia masuk di dalam tulang belulang. Kehidupan berdosa Sodom dan Gomora. Akhirnya keturunannya jadi bangsa Amon dan bangsa Moab. Penyembah berhala. Keturunan orang jahat. Jadi jahat dan terus saja menyerang Israel. Ayo Bapak Ibu. Jadi Anda harus benar-benar bergumul. Bukan masalah lama Anda pacaran. Bukan saudara. Tapi masalah Tuhan. Apakah dia ini dari Tuhan atau bukan. Amin anak muda. Supaya Anda hidup itu bahagia. Jangan Anda hidup menderita dalam pernikahan. Dan Anda seperti main sandiwara. Saya baik, rumah tangga saya baik, suami saya baik, anak-anak saya terjamin, uang kami banyak, kami punya semua. Tapi Anda hidup dalam kebohongan dan dusta. Anda tidak menikmati pernikahan dengan baik. Suami berselingkuh, istri berselingkuh. Itu yang terjadi saat-saat ini saudara. Amin Bapak Ibu. Rumah tangga sekarang hancur. Karena terjadi kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Dari bapak-bapak maupun juga ibu-ibu. Betul Bapak Ibu? Saya ada yang bilang iya toh. Karena Anda ada di dalamnya. Berapa banyak rumah-rumah tangga menangis? Berapa banyak rumah-rumah tangga berteriak minta tolong? Tuhan sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Saudara itu pilihanmu, bukan Tuhan yang memilih buat Anda. Itu pilihan Anda dan Anda harus menerima risikonya. Amin. Jadi jangan pandangan mata Anda itu membohongi Anda. Amin. Jadi Anda harus bergumul betul-betul ini dari dia atau bukan Tuhan. Saudara 3/2 tahun saya harus bergumul untuk Tuhan. Apakah John Subaida itu suami saya Tuhan? Kalau tidak saya tidak mau Tuhan. Saya tidak mau menikah dengan dia. Jujur saudara. Sampai satu saat suami saya sudah. Orangnya sudah dongkol saya. Dia bilang kalau kamu tidak menikah saya mau menikah. Dengan orang lain bukan kamu. Gitu saudara. Karena saya perlu waktu 3,5 tahun. Saya bergumul untuk Tuhan. Apakah dia buat saya. Saya sudah jadi anak Tuhan saudara. Jadi saya harus tanya Tuhan. Jangan Anda jadi anak Tuhan sebenarnya Tuhan Allah. Anda ikut Anda pun suka. Jadi Anda harus benar-benar bergumul. Katakan amin. Supaya jangan mata Anda itu membohongi Anda. Membutakan Anda. Dan sepanjang perjalanan hidup Anda cuma menderita. Cuma sengsara. Cuma menangis. Dan berteriak sampai kapan. Makanya nasi pilihan tuh. Nasi rasa sudah. Saya harus terima akan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ingat bahwa kuk yang iblis taruh. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Mungkin sekarang ada kuk di leher Bapak Ibu saudara yang tidak bisa Bapak Ibu lepaskan. Iblis itu tarik Anda terus. Bakalai terus dalam pernikahan. Baku pukul terus dalam pernikahan. Dan dengar Bapak Ibu saudara. Anda butuh urapan. Katakan amin. Urapan itu akan menghancurkan iblis roh jahat. Yang berusaha untuk hancurkan rumah tangga Anda. Katakan amin. Kuk itu akan dilepaskan. Ketika minyak urapan. Dioles, dilepaskan
untuk Anda. Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda hari ini, bukan besok. Minyak urapan akan menghancurkan setiap ikatan setan dalam hidup kita. Katakan amin. Setan sementara ikat Anda, sementara membelenggu Anda. Tetapi minyak urapan, pengurapan itu akan menghancurkan setiap ikatan setan yang sementara ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mazmur 92 ayat 11 berkata, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru, katakan amin. Tuhan mengharapkan Bapak Ibu Saudara memiliki minyak yang baru, minyak yang segar. Kata baru dalam bahasa Ibrani adalah ra'anan, yang berarti hijau. Hijau berbicara tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang segar. Katakan amin. Sesuatu yang masih muda, yang akan segar-segar. Anda butuh pengurapan. Anda butuh minyak baru. Minyak lama itu subasi. Pengurapan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu sudah basi. Anda butuh pengurapan yang baru di hari ini. Supaya Anda terlepas dari kukuk perhambaan yang sementara mengikat Anda. Kukuk dosa yang sementara mengikat Anda. Bapak Ibu diberkati? Berapa banyak diberkati, bisa angkat tangan? Puji Tuhan, bisa turunkan tangan. Ini hari kemenangan, ini hari kelepasan. Ini hari pemulihan. Ini hari di mana Anda melihat musuh-musuhmu dijatuhkan, dihancurkan. Dan mereka tidak akan pernah menguasai Anda lagi. Mazmur 92 ayat 12 dikatakan sana, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Pada saat Anda diurapi dengan minyak hijau, dengan minyak baru, itu akan mempengaruhi mata Anda, mempengaruhi telinga Anda. Matamu akan melihat kemenangan atas musuh-musuh Anda, dan telingamu akan mendengar kemenangan atas musuh-musuh Anda. Setiap pengurapan yang baru itu datang, mata Anda akan terbuka dan telinga Anda akan mendengar bahwa musuh-musuh Anda sudah dikalahkan. Katakan amin. Musuh kita adalah setan, roh jahat, dan hari ini dia akan dihancurkan. Sehingga dia tidak punya pengaruh dalam hidup kita. Musuh-musuh Anda atau orang-orang jahat tidak akan pernah berhasil. Anda lah yang berhasil. Katakan amin. Musuh Anda, setan dan roh jahat, tidak akan pernah berhasil. Orang-orang jahat tidak akan pernah berhasil. Yang berhasil adalah Anda. Amin. Biasanya orang jahat di kantor-kantor, bisa pernah berhasil. Yang berhasil itu Anda. Makanya dong kaget, kenapa bisa berhasil? Nanti lama-lama dong datang. Untuk orang, dong akan tanya, kenapa Anda berhasil? Nah Bapak Ibu, Samuel menuang minyak di kepala Saul. Itu adalah kebiasaan mereka pada zaman itu Bapak Ibu. Untuk menunjukkan bahwa Saul telah diangkat untuk menjadi raja. Dan pekerjaan menjadi raja, pemimpin bangsa Israel itu tidak gampang. Itu pekerjaan yang sangat berat. Dan tidak mungkin Saul lakukan seorang diri. Jadi pengurapan adalah tanda bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan. Dan kuasa roh Tuhan akan menyertai dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kata Yunani yang dipakai perjanjian baru untuk mengurapi adalah trio. Yang berarti mengoles atau menggosok dengan minyak. Dengan maksud untuk mentabiskan pelayanan jabatan. Juga dipakai kata alepo yang berarti mengurapi. Jadi Saul mengurapi dia. Samuel mengurapi Saul. Dan Samuel menciumnya. Firman Allah tadi berkata, Samuel mencium Saul. Dan ini adalah tanda bahwa Samuel mendukungnya sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Saul diurapi, hal pertama yang dihadapi adalah dia harus berhadapan dengan pasukan orang Filistin yang merupakan salah satu musuh terbesar, musuh yang sangat berbahaya bagi kerajaan Israel.
Dan pasukan musuh itu, pasukan Filistin itu ada di bukit Allah di Gibea. Tuhan bilang kamu harus pergi ke Gibea. Di sana ada pasukan Filistin menduduki tempat itu. Kamu harus pergi ke situ. Dan saudara lihat, dia taat untuk pergi ke kota Allah, yaitu di Gibea. Dia buat perjalanan ke bukit Allah di Gibea. Betul Bapak Ibu, tidak gampang bagi Saul. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia buat perjalanan panjang ke Gibea. Di sana ada pasukan Filistin, musuh terbesar mereka, musuh yang sangat jahat, yang sangat berbahaya. Dan tidak ada orang sekuat mereka. Tapi saudara dengar, Saul berjalan datangi tempat itu. Kenapa dia bisa berani? Karena dia berjalan dalam pengurapan. Setiap kali Anda berjalan dalam pengurapan, tidak ada satu musuhmu yang akan menghancurkan Anda. Setiap kali Anda berjalan dalam pengurapan, tidak ada satu orang jahat pun yang akan menghalangi Anda. Tidak ada satu orang jahat yang menghancurkan Anda. Tidak ada satu orang jahat yang berusaha membunuh Anda, menjamah Anda. Tidak akan pernah. Karena Anda berjalan dalam pengurapan Tuhan. Katakan yes. Tidak gampang bagi Saul untuk pergi ke tempat itu. Tapi akhirnya dia taat untuk Tuhan. Dan dia pergi ke tempat itu. Firman Allah berkata, dia melewati tempat itu. Tidak ada satu kekuatan orang Filistin yang hancurkan dia. Dan pada akhirnya dia ketemu dengan nabi-nabi yang ada di Gibea. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berjalan dalam pengurapan, dia berperang ke segala penjuru. Firman Allah berkata bahwa segala musuh-musuh Israel, yaitu bangsa Moab, bangsa Ammon, bangsa Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang-orang Filistin, semuanya dikalahkan. Dan kemanapun Saul pergi berperang, ia selalu mendapat kemenangan. Amin. Setiap kali Anda berjalan dengan pengurapan, setan dan roh jahat akan takluk untuk Anda. Anda pasti dilindungi Tuhan dan dibuat Tuhan selalu berhasil dan menang atas musuh-musuh Anda. Katakan amin. Luar biasa saudara. Bagaimana cara Anda dapatkan pengurapan? Mungkin itu pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Ayat 5 dan 6. Sesudah itu engkau sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Apabila engkau masuk kota itu, engkau berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Untuk Anda mendapatkan pengurapan pertama, Anda harus berjumpa. Anda harus bertemu dengan nabi-nabi. Katakan amin. Saul bertemu dengan nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga pengurapan itu diimpartasikan kepada Saul. Katakan amin. Karena roh itu bisa ditransferkan. Engkau akan bernubuat dengan mereka. Engkau akan menari-nari dengan mereka. Engkau akan berteriak dengan mereka. Karena roh Tuhan turun atasmu. Katakan amin. Jadi waktu dia melewati pasukan Filistin, bayangkan, tidak ada satu orang Filistin pun menghancurkan dia. Justru dia berjalan terus. Dan dia ketemu dengan nabi-nabi, orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan firman Allah berkata, ketika ketemu dengan mereka, dia mulai menari, dia mulai melompat, dia mulai berteriak, dan dia mulai bernubuat. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baru saja lewati satu peperangan hebat dan Anda datang ke Gibea, bukit Allah, rumah Allah ini, seharusnya Bapak Ibu Saudara melompat, meloncat, menari, Tuhan aku menang dalam peperangan kemarin dan kebanyak Tuhan. Tidak perlu worship leader bilang mari kita menari, tidak perlu Bapak Ibu. Wow, katakan amin. Anda baru saja mengalami peperangan hebat, masa di gereja cuma Anda begini? Atau Anda taruh tangan di saku? Tidak sopan sama Tuhan. Tidak sopan. Itu Saul tunjukkan. Aku baru saja melewati pasukan Filistin. Orang yang terkuat. Dan mereka tidak bunuh aku. Mereka tidak hancurkan aku. Mereka tidak apa-apakan aku di sini. Di rumah Tuhan ini, di bukit Tuhan ini. Seperti di air hidup ini, karya hidup. Aku akan menari, aku akan meloncat, aku akan bergirang-girang. Dan
Dia mengagungkan Tuhan. Bayangkan kecapi, seruling, barang-barang tadi yang dipakai itu. Musik sudah naik di sana. Anda cuma berdiri seperti Anda lupa bahwa Tuhan Allah baru tolong Anda. Anda lupa kebaikan Tuhan Allah. Kalau presiden, jangankan presiden. Bapak camat masuk di sini, Pak, puji Tuhan, Pak puji Tuhan. Masa raja di atas segala raja masuk, Anda punya sambutan bukan seperti itu. Itu tidak benar Bapak Ibu. Anda tidak punya ekspresi yang baik Tuhan. Tidak benar itu saudara. Masa orang-orang tua bisa menari, melompat. Anak-anak muda cuma berdiri dengan gaya. Seperti Anda tuh siapa sih? Ini sikap yang tidak sopan dong sama Tuhan. Halo? Tidak sopan kalau Anda berdiri begini. Tidak sopan kalau Anda berdiri begini. Itu tidak benar. Sangat. Saya lihat saja saya suka. Apalagi Tuhan Allah. Kan kita mau puji on Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Allah ciptakan kita untuk menyembahnya. Tujuan Tuhan ciptakan kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Anda dan saya diciptakan untuk menyembah Dia. Mengagungkan Dia. Sulitkah Anda angkat tangan buat Tuhan? Saul adalah seorang yang tidak rohani. Saul itu rakyat Israel biasa, dia tidak rohani. Tapi ketika dia berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang sangat rohani. Ya, dia menjadi rohani. Dia menjadi manusia lain, manusia yang perkasa. Tuhan memberi dia hati yang baru, hati yang lain, hati yang segar. Hati yang hijau, segar, membara di hatinya. Membara untuk rindu Tuhan. Hati yang mengubah, hati yang menyembah Tuhan. Hati yang gembira, hati yang bahagia, hati yang bersuka cita. Wow, puji Tuhan. Saul menerima transfer roh dari orang-orang yang diurapi oleh Tuhan Allah. Katakan amin. Luar biasa kan saudara. Roh Tuhan itu bisa ditransferkan. Kalau Anda bersahabat dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan itu bisa ditransferkan. Kalau Anda bersahabat dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Nabi-nabi yang diurapi Tuhan. Anda akan tertransfer roh mereka. Katakan amin. Kalau Anda bersahabat dengan orang-orang jahat, roh jahat yang ada pada mereka akan ditransferkan untuk Anda. Sehingga Anda kepenuhan roh jahat sama seperti mereka yang jahat. Amin. Makanya cari orang suka menari. Supaya roh menari itu transfer buat saudara. Jangan cari orang yang begini. Nanti dia roh itu kenal saudara. Saudara tidak akan pernah angkat tangan. Kalau orang di samping Anda itu dia begini. Tidak akan pernah saudara. Kalaupun Anda tuh angkat itu cuma mungkin begini. Gini saja. Tapi mau ke atas susah. Tidak akan pernah saudara. Jadi jangan dulu dengan orang yang begini. Kami memuji kebesaran begini. Pindah dari dia. Cari orang-orang yang akan menari tadi. Melompat seperti Saul. Orang biasa. Waktu ketemu nabi-nabi tertransfer. Nabi-nabi itu impartasikan roh mereka untuk Saul. Makanya walaupun dia orang biasa. Dia menari, dia bersuka. Katakan amin. Saudara dulu yang orang muka batu, maka saudara muka batu ikut dia. Karena kan siapa muka suara ke muka. Kalau dulu memang muka batu, muka suara susah. Dia juga sama muka suara kita. Jadi kita tertekan dalam gereja. Padahal ini rumah Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Bisa berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dengan siapa Anda mendekatkan diri, Anda akan jadi seperti orang itu. Saya kutip apa yang disampaikan Bapak Gembala. Jangan jadi orang-orang jahat di gereja ini. Ini yang beliau sampaikan. Sudah lama di gereja. Tapi Anda tetap jahat. Saya ulang sekali lagi saudara. Jangan jadi orang-orang jahat di gereja ini. Sudah lama Anda di gereja. Tapi tetap jahat. Yang kedua harus bertindak. Jadi pertama untuk mendapatkan pengurapan Anda harus berjumpa. Bertemu dengan nabi-nabi. Orang-orang diurapi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, Anda harus bertindak. Katakan amin. Ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Setelah kita diurapi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus bertindak. Katakan amin. Amin. Sudah diurapi ya kita bertindak. Lakukan aktivitas kita di kantor, di rumah, di sekolah, di kampus, tempat bisnis, tempat usaha kita.
kita lakukan tugas kita. Betul Bapak Ibu? Setelah Roh Kudus mengurapi engkau akan jadi manusia lain. Saudara, rindukan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus mengurapi Anda tuh jadi manusia lain, manusia yang berbeda. Yang tadi hidup sabaran-sabaran, kejahatan, jadi berubah. Biar Roh Kudus mengurapi Anda, izinkan Roh Kudus hadir. Izinkan Roh Kudus jamah Anda. Izinkan Roh Kudus turun atas Anda. Buka hati Anda untuk Roh Kudus masuk. Jangan tertutup hati untuk Roh Kudus mau masuk. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, lakukanlah itu. Anda akan diberkati. Tadi dibilang tuh bertindaklah. Artinya apa saja yang Anda lakukan oleh tanganmu, lakukan itu terus, lakukan terus. Anda akan diberkati, pasti saudara. Tuhan menyuruh Saul ke Gibea, ke bukit Allah. Karena ada orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diurapi, hamba-hamba Tuhan. Sehingga Saul mendapatkan pengurapan di tempat itu. Untuk dapatkan pengurapan, Anda harus bayar harga. Betul Bapak Ibu? Untuk dapatkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, Anda harus berhadapan dengan musuh-musuh, yaitu orang-orang jahat. Tapi Anda harus melewati, karena Anda sudah diurapi. Sehingga waktu Anda berjumpa dengan orang-orang yang diurapi itu, Anda akan menerima impartasi. Anda jadi manusia lain, manusia yang perkasa, manusia luar biasa. Manusia yang tidak takut lagi, tapi manusia yang berani berhadapan dengan masalah dan persoalan. Manusia yang tidak gagal lagi, tidak. Anda akan berdiri teguh kokoh. Anda bukan orang gagal Bapak Ibu. Anda orang-orang diberkati Tuhan. Tuhan mau Anda bertindak, bertindaklah. Lakukanlah apa yang merupakan bagianmu di gereja ini. Lakukan apa yang merupakan bagianmu di rumah, di kampus, di tempat pekerjaan. Lakukan itu. Karena waktu engkau bekerja, berkat Tuhan ada di situ. Keberhasilan ada di situ. Karena engkau berjalan dengan pengurapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang percaya katakan amin.